Demikianlah penyampaian saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi menjelang siang. Saya sudah mendengar langsung paparan yang disampaikan oleh Bapak sebagai perwakilan bicara dari pedagang pasar terong yang kita sebut dengan sadar, ya, disebutkan dengan sadar di Jalan Sawi, Kota Makassar. Yang pertama, soal pasar terong itu saya kira sudah menjadi hampir tiap tahun ini sudah menjadi kebutuhan selalu, ya. Persoalan penataan, ketertiban, dan lain-lain. Tentu saya sebagai anggota dewan bersama Pak Arkur, saya perkenalkan diri, saya lupa, maaf, saya pimpinan DPR Adi Rashid Ali dari Fraksi Demokrat bersama Pak Arif Bikule, Komisi C dari Fraksi Partai Demokrat. Nah, kembali kepada itu, dari dulu saya sudah menyampaikan kepada pemerintah kota, ini pasar terong mau seperti apa nanti? Haruskah seperti itu dibiarkan saja lepas, atau mau ditata, atau mau ditertibkan, atau bagaimana? Kembali kepada pemerintah kota. Nah, pertanyaan saya adalah kepada kita semua, apakah penjualan selama ini yang lapak-lapak meja, Pak, ya, itu sudah diberi izin oleh pihak PD Pasar Terong atau pihak pemerintah terkait? Itu pertanyaan satu. Kedua, apakah penjualan itu menggunakan pasung? Pasung itu adalah jalan, taman, atau apa? Yang ketiga, apakah sudah pernah ada surat teguran kepada kita semua bahwa itu melanggar atau tidak? Tolong dijawab dulu tiga pertanyaan saya. Kalau itu sudah terjawab, saya bisa memahami dan memberi kesimpulan dan memberi rekomendasi kepada pemerintah kota bahwa poin-poin apa yang harus dilakukan. Kita open aja, terbuka. Apakah salahnya pemerintah? Mungkin juga ada salah. Bisa saja. Bisa juga pemerintah ada salah. Nah, solusinya apa? Apa keinginan kita gitu? Kalau semua ini ada salahnya, ini juga ada salah, ini ada benarnya, ini ada benarnya, kan begitu. Berarti harus ada solusi. Solusinya apa? Nah, itu yang saya mau dengarkan langsung dari kita. Silakan biar kita tutup poin aja kan, supaya apa? Silakan. Oh, Pak Enal. Silakan Pak Enal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak ini Bapak Adi Sekali serta Bapak dan Bapak lain. Saya langsung pada pertanyaan tadi. Kalau dikatakan apakah ada izin, agak absurd kalau dijawab itu secara de facto. Karena kita tarik ke belakang tahun 58, terong itu kalah. Dia kalah. Yang mana tidak ada pemiliknya, orang urban yang datang ke sana itu bikin foto-foto. Ini awal, ini hasil penelitian. Saya punya bukunya dunia dalam folder dan kita dokumennya. Pasar terong. Tapi dasar kalau kita mau baca belain susah, nggak boleh menonton. Nah, ini buku ilmiah, ini ilmiah. Ternyata main bakat rata, tidak ada perkara datanya. Kalau begitu, jadi kalau kita apa diberi izin, kepada siapa kita mau minta izin? Nah, bukan juga tanahnya pemerintah. Rumah ini yang masing-masing punya data. Saya punya data tahun 58. Yang kedua, apakah sering dikasih surat teguran oleh pemerintah? Ambiguitas di sana lokasi, Pak.
Aku juga di sana, Pak Wakil, lokasi di sawit khususnya. Karena kenapa? Jalan sawit ini kalau kita bicara khusus ya jalan sawit, dari jembatan Lokarai ke jembatan Mesir Raya, panjangnya 380 meter, lebarnya 8 meter beserta rolling. Ini bukan jenis pasar. Kalau dibilang ini areanya kelurahan atau pengalaman versi pemerintah secara administratif, iya. Tapi kalau dibilang ini gedung pasar, bukan. Tapi anehnya kenapa kita disusun? Ini penglibernasi di Perumda ini. Dan kami setiap hari di jalan sawit saya dapat itu 2,3 juta per hari. Susunya Pak 5.000, 2.300.000 per hari. Kalian mau tahu berapa? Anehnya nggak pernah kita malu, nggak pernah kita sistem, nggak pernah kita sampaikan. Kalau lagi orang baru nggak pernah kita bilang, nggak pernah kita bilang ini aneh. Yang boleh saya katakan tanda kutip, saya menduga Perumda ini bermain-main karturing lewat kontribusi beribu dari Perda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sering kita dibully bahwa pedagang ini adalah pendatang, orang liar. Bagaimana mungkin ada yang kasih digusur? Warganya Kaseria, warganya Kubis, warganya Mentimu, mereka sudah generasi ketiga di Bali. Mereka sudah generasi ketiga di Bali di sana. Olehnya itu, apakah ada solusi dari pedagang? Nah, solusinya kami. Satu, kami mau dialog sama pemerintah kota tentang lokasi ini. Kami mau dialog, tentu dengan dasar data. Sebentar tekniknya siapa yang mengelola. Yang kedua, kami mau teror ini sampai besok kalau memang mau dikerja harus kembali bertanggung jawab ini perusahaan daerah Pasar Makassar Raya sebagai unit sektor daripada hanya Pak Wali, Pak Wali selaku koder. Jadi masa koder bisa balik? Masa Malioboro bisa lagi? Karena kita tidak bisa. Saatnya 380 meter bisa kita jadikan pasar wisata paling proyek. Ayo deh, siapa Partai Demokrat bisa? Sponsorin siapa tahu? Kita siap menjadi kontribusi. Nah, yang ketiga, kami mau pemerintah kota ini buka mata. Jangan cuma tahu menggusur. Sekarang ini masyarakat sudah terbuka, sudah mau bermusyawarah untuk mufakat. Kenapa selalu mereka mau dipresur dengan model penggusuran, presur dengan diinjak-injak dan sebagainya? Itu menurut saya tidak manusiawi melalui pernyataan ini. Ini bukan saya buat, mereka bermusyawarah. Nah, mungkin berkali teman saya Pak yang bisa menambahkan dari mahasiswa wakil. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengar dari pernyataan Bapak tadi bahwasanya pemerintah kota itu harus sadar untuk bagaimana kemudian melihat masyarakat kecilnya itu sahabat tidak berkekurangan. Contoh saja ketika masyarakat dan khususnya yang ada di pasar terong itu digusur, maka yakin dan percaya anak cucunya mereka itu akan melarat karena secara tidak langsung mata pencaharian masyarakat khususnya yang ada di dalam sawit itu ada di pasar terong. Nah, kami meminta kepada perwakilan anggota atau misalkan Bapak anggota DPRD untuk bagaimana kemudian memberikan saran atau masukan kepada masyarakat apakah misalkan pasar terong itu akan direlokasi atau misalkan dijadikan objek wisata seperti yang dikatakan Bapak tadi. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Siti Aisyah Panding memohon kiranya kepada Bapak, karena ada hal yang kita tidak inginkan di sini. Adapun namanya perbaikan jalan, kami setuju saja, tidak jadi masalah. Dan kita memang istilahnya bagaimana caranya itu bisa. Yang kita di sini Pak tidak menginginkan di bawah naungan RT RW karena sudah ada kejadian baru-baru ini dibongkar dan dekatnya di sawit juga, tapi sawit depannya dia tulis dan dia membongkar pada saat itu dia menjanjikan saja bahwa bisa kembali menjual.
ujung-ujungnya hanya RT dan RW yang memiliki lahan tersebut, dan kita sebagai penjual di situ mengontrak kepada RT RW. Nah, maka dari itu kami tidak mau menginginkan seperti itu, mulai dari Sawi Utara sampai Sawi Selatan. Yang itu Pak, yang kita tidak inginkan. Iya, kita tidak mau menginginkan di bawah naungan RT RW. Kalau masalah perbaikan jalan kami mengiyakan, dan kami sebagai penjual tidak bagaimana Pak. Dan adapun kita mau minta kepada dia beri kami lahan sementara, dan itu pun kami tidak dapatkan. Jadi kalau kami digusur begitu saja, dan kita belum tentu tahu apakah bisa dipenjuali kembali atau tidak. Jadi kita ini ada 600 para pedagang di sini Pak dikemanakan. Yang itu Pak, yang saya minta kepada Bapak, bagaimana caranya untuk kami bisa diberi uang kembali. Karena kalau menurut saya RT RW sudah ada cermin besar yang terjadi Pak sekarang ini.